18 September 2023, Menteri Investasi BKPM RI Bahlil Lahadalia datang ke Rempang. Ia lebih dahulu mendatangi sekolah SD 024 Galang dan SMP 22 Batang. Ia memastikan proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik. Setelah bentrok 7 September 2023 yang membuat gas air mata masuk ke sekolah tersebut. Saat menghadiri SD 024 Galang, siswa di sekolah itu meminta kepada Bahlil untuk tidak menggusur sekolahnya. Bahlil pun memastikan dalam waktu dekat sekolah itu tidak akan digusur. Betul, anak-anak punya permintaan sekolahnya jangan digusur kan? Betul kan? Ya, insya Allah Om perjuangkan ya untuk jangka waktu dekat ini, insya Allah tidak digusur ya. Om perjuangkan ya. Sekolah yang baik ya, Bil ya. Semangat Bil. Terus. Oke. Ini hadiahnya Bil. Oke. Ini mainannya kayak tentara Bil. Jangan kau tembak bapak nanti besok ya Bil ya. Ya Bil ya. Baik. Usai mengunjungi SD dan SMP, Bahlil lalu mendatangi rumah Ketua Kekerabatan Adat Masyarakat Tempatan, Gerisman Ahmad di Pantai Melayu. Ratusan warga telah menunggunya, ingin mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari Bahlil. Sehari sebelum kedatangannya, Bahlil lebih dulu mendatangi rumah Gerisman secara personal. Ia mencoba membicarakan solusi terbaik dari segala masalah yang kini ada di Rempang. Dalam tahap awal ini, rencananya Bahlil akan memprioritaskan 2.000 hingga 2.300 hektar yang menjadi lokasi berdirinya pabrik kaca asal Cina, dengan lebih dulu menggusur 3 kampung. Tidak semuanya dulu yang menjadi prioritas, tapi kita prioritas dulu untuk perusahaan yang ada sebesar 2.300 hektar. Ini miliknya, ini kacau. Ini kalau dalam politik sabotase politik. Padahal baterainya yang rusak. Jadi yang kita setujui itu adalah jangan semuanya dilakukan relokasi dulu, jangan lakukan pergeseran semuanya. Setuju dong? Jadi kita melakukan pergeseran. Ini saya cuma menyampaikan sosialisasi. Nanti urusannya Bapak Ibu bicara sama ketua-ketua adat dan ketua. Yang kita pikirkan adalah kita fokus dulu di kawasan 2.000 sampai 2.300. Dan ini kita relokasikan, kita geser ke wilayah yang masih di Rempang. Tempatnya lagi kita diskusikan. Nah, kaitannya dengan itu Bapak Ibu semua, saya menuju. Saya sudah punya data dari teman-teman yang melakukan pendanaan. Yang pertama, kami tidak mungkin menzolimi hak keseluruhan daripada saudara-saudara saya yang sudah ada di sini secara turun-temurun. Hak-haknya kita harus perhatikan dengan baik. Caranya pun kita harus perhatikan dengan baik. Tetapi kalau ada saudara-saudara saya yang juga datang, mohon maaf, yang baru itu perlakuannya beda dengan saudara-saudara kita yang sudah secara turun-temurun di wilayah Rempang ini. Dalam bahasa saya bilang, jangan hak kesulungan diambil oleh yang bukan hak kesulungan itu. Biarkanlah hak kesulungan itu diambil oleh yang punya hak. Tapi yang bukan hak kesulungan juga harus ukur diri dan tanya diri. Dalam kehadirannya hari itu, Bahlil juga menjelaskan perubahan lokasi relokasi yang semula di Dapur 3 menjadi ke Tanjung Banun. Meski belum sepenuhnya resmi, ia juga menjelaskan apa saja yang akan diterima masyarakat
saat menunggu rumah yang dijanjikan siap nantinya. Kita dalam rumah tangga saja pasti ada yang tidak enak. Kalau yang enak itu nanti kita masuk surga semua baru enak. Dan itu kita kembali ke yaumil masa. Bapak Ibu semua, dengan tidak menggunakan rasa hormat saya, kita membuat kriteria. Kalau ada terjadi pergeseran kepada saudara-saudara saya, maka diberikan tanah 500 meter sertifikat hak milik. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu semua, yang kedua adalah rumah yang kita kasih tipe 45, kurang lebihnya 120 juta. Tuh, nanti kita ngomong, ya. Kalau ibu-ibu nggak mau, saya pulang. Biar ibu-ibu mengurus sendiri. Bagaimana? Saya pulang? Saya niatnya baik-baik, saya datang nih. Ya. Jadi saya mau sampaikan baik-baik. Saya sayang Bapak Ibu semua di kampung ini. Demi Allah saya sayang, makanya saya datang. Saya urusannya juga tidak hanya urusan ini. Dalam pembangunan rumah tipe 45 itu 120 juta. Tetapi kalau Bapak Ibu yang punya rumah, harganya bukan 120 juta, tapi ada yang 500 juta contoh. Itu akan dinilai oleh KJPP. KJPP ini lembaga independen yang menilai. Kalau katakanlah hasil penilaian benar 500 juta, maka 120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan 380 juta sehingga menjadi 500 juta rupiah. Ini saya membuat keputusan yang intinya gampang Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada yang dirugikan untuk urusan pergeseran. Yang ketiga, kalau bagi Bapak Ibu semua yang punya rumah, tanahnya di atas 500 hektar, katakanlah di atas 500 meter, contoh 1000 meter, yang dikasihkan baru 500 meter, maka 500 meternya juga dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dibayarkan. Jadi yang lebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian dalam masa transisi, Bapak Ibu sudah melakukan pergeseran, itu kan bangun rumah itu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Pertanyaannya adalah mau tinggal di mana dan siapa yang akan membiayai itu. Maka kita juga memutuskan per kakak itu berapa biaya sewa rumah, 1.200.000 rupiah sampai rumah jadi. Saya jaminannya, saya memintakan Gubernur, Wali Kota, Bapak Ibu, Wali Kota, Gubernur, saya menterinya, tekan di depan Bapak Ibu semua. Ya, saya tekan itu. Jadi saya tidak mungkin di Bapak Ibu semua. Tidak ada faedahnya dan tidak ada kebaikan bagi saya untuk tidak komit pada Bapak Ibu. Kalau sama investor sih masih saya pertimbangkan. Tapi saya tidak mungkin menzoliminya ibu semua, Bapak Ibu. Yang kedua, setiap orang akan mendapat 1.200.000 rupiah per orang per bulan. Jadi kalau dalam satu kakak ada 4 orang, maka dia mendapat 4.800.000 dia hidup di luar sewa rumah. Kalau sewa rumahnya 1.200.000, maka dia mendapat 6 juta. Asumsi per kakak 4 orang. Sampai rumah jadi. Ini Bapak Ibu semua. Jadi kalau 1 tahun, dia 1 tahun. Ada pertanyaan, uangnya dari mana Pak? Uangnya sudah disiapkan oleh BPPATAM. Udah saya cek Bapak Ibu semua, dan saya akan memberikan garansi itu, dan akan kami melakukan tanda tangan yang sah untuk Bapak Ibu semua bisa percaya kejadian ini. Yang berikut, lokasi yang kita mau geser itu masih dalam Rempang. Tadinya kan mau dibawa ke Galang. Keputusannya masih di Galang, Bapak Ibu. Tadi malam saya dikasih masukan
untuk meminta di Rempang. Saya tanya kenapa harus di Rempang? Karena kampung kami di Rempang, bukan di Galang. Jadi kami boleh geser tapi di Rempang, Pak. Jangan sampai di Galang. Begitu kan? Begitu kan? Maka saya bilang, oke, saya cari akalnya bagaimana caranya. Menyangkut dengan kuburan-kuburan leluhur. Orang tua kita yang di sini, tua-tua agama, nenek moyang kita, dato-dato kita, saya tidak izinkan sedikit pun untuk dibongkar. Saya tidak izinkan sedikit pun untuk dibongkar. Nanti itu akan dibakar, akan dibikin gapura dan dijaga supaya setiap bulan puasa, hari raya, hari Jumat sore kita datang untuk ziarah di makam para leluhur. Nah, saya juga ditanya, anak menteri, bagaimana kalau kondisi kampung kami kemudian kami geser ke desa yang lain atau ke kampung lain? Nah, bagaimana ceritanya untuk sejarah untuk anak cucu kami? Saya juga membuat kesimpulan yang belum disetujui oleh pusat, tapi saya mengambil resiko itu. Kita buatkan aja semacam museum yang kita bikin satu perkampungan sederhana, kecil. Kemudian kita bikin museum ini yang akan untuk menjadi cerita bagi anak cucu kita terhadap keberadaan kita di kampung yang ada. Ini Bapak Ibu semua, saya lakukan. Saya tahu semuanya pasti tidak setuju. Saya tahu itu. Karena kita beranak 7 orang aja, belum tentu semuanya setuju sama ayah dan ibunya. Tapi ini saya lakukan untuk mendekatkan pada sedikit kebaikan untuk bagaimana bisa kita menerima semuanya. Jadi itu kira-kira menyangkut dengan tempatnya. Nanti habis ini kita akan buka peta. Saya nanti minta perwakilan. Saya akan memang diminta petanya seperti apa. Nanti kita di sini. Nanti ada lokasinya saya minta sambil ngopi biar enak. Kita buka petanya, kita putuskan. Bahlil pun rencana akan mengganti cara pendekatan dalam pendataan relokasi. Tidak lagi menggunakan aparat TNI dan Polri, sebab warga merasa risau dan resah. Pendataan rencananya akan dilakukan oleh warga sendiri yang berasal dari anggota kekerabatan adat masyarakat tempatan. Saya juga diminta oleh Pak Suhadi, Pak Menteri, kalau boleh jangan yang datang-datang kami itu adalah aparat. Kami takut. Kami takut. Saya kemarin dikasih tahu begitu. Saya bilang oke. Saya setuju. Tetapi juga yang mendata adalah ketua dan Pak Suhadi dan tim dari keluarga sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting adalah ada batas hari juga yang kita harus setujui supaya ada progres. Bapak Ibu semua, kami sebagai pemerintah, sebagai menteri, memikirkan tidak hanya pada satu kelompok tertentu, kami memikirkan semua aspek. Kenapa Kepri ini tidak maju Bapak Ibu semua? Mohon maaf. Setiap investasi besar yang masuk selalu gagal. Selalu gagal. Kenapa gagal? Karena kita gampang diprovokasi oleh orang lain yang tidak menginginkan Indonesia ini maju dan Kepri ini maju. Beberapa warga yang hadir sempat merasa kecewa sebab Bahlil tak memberikan mereka kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Mereka pun lalu maju dan menghampiri Bahlil untuk meminta tidak menggusur mereka. Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Sapa dulu. Ini kan warga Penuhan yang terdampak betul, Pak.
Kami mohon Bapak evaluasi, kami tidak mau digusur Pak. Kami betul-betul tidak mau digusur. Bapak carilah jalan yang terbaik Pak. Kami mohon Pak. Pak saya Pak ulama Pak. Oke. Pak 1 menit ya Pak saya ngomong Pak. Juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan Rempang Galang Suwardi mengatakan, seusai acara pihaknya masih membahas solusi terbaik terkait Rempang. Mereka kini lebih dahulu akan melihat master plan dari pengembangan Rempang yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Awalnya ia dan tokoh keramat telah membahas masalah ini saat Bahlil mengunjungi rumah Grisman Ahmad di malam harinya sebelum bertemu warga. Menurutnya, jika 16 kampung ini prioritas direlokasi, mereka akan tetap menolak. Namun jika ada prioritas lainnya yang bisa dibicarakan, pihaknya siap menjalankan komunikasi itu dengan baik. Menunjuk kita sudah berjuang 8 bulan, suatu pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Kami tidak minta mereka bayar kami 1 hari berapa, tapi tentunya sebagai masyarakat kami sudah berjuang lillahi ta'ala, meninggal keluarga 6 kali ke Jakarta. Ketika saya dihujah seperti itu, ada suatu perasaan saya terhina, seakan-akan saya menjual kampung kelahiran saya. Orang yang paling betul di setiap media, di apapun, menyampaikan hak-hak rakyat itu yang paling sering itu saya. Tapi hari ini saya sangat kecewa dengan oknum masyarakat saya. Dan saya berharap kepada teman-teman, ini jangan membuat kita menjadi keretakan dalam. Jadi janganlah sampai itu menjadi duri dalam daging. Karena kita bangsa Melayu, bangsa yang besar, harus berhati yang besar. Yang salah pasti Allah akan mengadili. Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat kampung saya, khususnya masyarakat Rempang, mari kita belajar dari kejadian ini agar lebih tahu dulu baru kita kompak. Ya, duduk dulu permasalahan, setelah duduk masalah dia tahu. Kalau memang kami keramat membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan masyarakat, datang saja, bunuh saja kami itu janji kita. Artinya kita masih tetap berkomitmen bagaimana mencari jalan terbaik agar 2 marwah tadi saya sampaikan, agar 2 marwah tetap terjaga. Pak, selanjutnya ini akan apa lagi Pak yang akan dilakukan? Kita akan melihat master plan, karena tadi malam pertemuan kita dengan Pak Menteri memaparkan bahwa jika 16 kampung ini menjadi skala prioritas, ya itu akan direlokasi. 8 bulan masyarakat sudah menolak, artinya tak perlu kita bahas, poinnya tetap menolak. Tapi jika ada memang skala prioritas lain yang bisa kita koordinasi dengan baik, kita komunikasi, kami siap menjalankan komunikasi itu dengan baik. Contoh yang terdampak di Monggak misalnya, kita akan panggil tokoh masyarakat Monggak. Setuju mereka, baru kami dari keramat menyetujui. Itulah konsep yang bijak. Artinya masih ada proses panjang ya Pak ya? Masih. Hari ini bukan finalisasi, hari ini awal komunikasi yang baik, awal komunikasi humanis antara keramat, kekerabatan masyarakat adat tempatan dengan pemerintah pusat, bukan pemerintah BP. Kalau memang pemerintah BP, harusnya Pak Rudi yang mensosialisasi. 2 hari tadi malam, hari ini Pak Bahlil datang merupakan penghormatan untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Galang, khususnya Pulau Rempang. Yang tentu sebagai bangsa yang beretika, kita harus menghargai dan menghormati proses itu. Karena dasar-dasar tuntutan kita bukan siapa yang kuat, tapi bagaimana memecah masalah menjadi suatu solusi yang baik, yang mana solusi ini dapat diterima oleh semua pihak, bukan keramat. Ya, jadi semua pihak ini yang perlu kita garis bawahi. Mungkin itu, saudara-saudaraku, terima kasih. Ya. 3 hari usai Bahlil mengunjungi Rempang, giliran Kepala BP Batam Muhammad Rudi mendatangi warga. Ia bersama rombongannya mengunjungi masyarakat Pasir Panjang. Meski di kampung itu sudah ada beberapa yang bersedia direlokasi,
tetapi masih banyak juga yang menolaknya. Bahkan, seorang warga Pasir Panjang, Rizka, membacakan pernyataan sikap di hadapan warga. Ada 10 poin yang menjadi pernyataan sikap warga. Salah satunya menolak relokasi dan mendukung pembangunan. Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Kemendikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera mendata di lapangan, menetapkan, menerbitkan legalitas penangkapan atau perlindungan sejak sejarah cagar budaya Nusantara terhadap 16 kampung-kampung Kuang Layu, Rempang Galang. Nah, kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, DPR RI, Gubernur Kepri, calon investor, dan tim independen penilaian atau appraisal untuk segera melakukan pendataan. Sosialisasi yang awal berjalan lancar berubah menjadi ketegangan. Kala Rizka dicecar dengan pertanyaan oleh Rudi yang menganggap apa yang dibacakan olehnya berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Keramat yang sudah mulai melunak. Yang penting saya bekerja sampai kapan selesai ya kita punya waktu. Pak, jadi pindah ke dapur 3 atau ke Tanjung Bandung? Iya Pak. Yang tergantung mereka. Kalau mau dapur 3 segera kita juga lagi kerjain, mau ke mana dia boleh. Dan sejauh mana progresnya Pak? Jadi kita mau relokasi dulu untuk sementara, pergeseran sementara. Nah ini kan masyarakat masih tetap menolak Pak, tidak menerima. Nah bagaimana DPP Kota masyarakat mana? Iya tadi ada yang bilang menolak. Atas sama siapa? Yang tadi Pak yang di sini. Atas sama siapa? Masyarakat di sini tadi. Masyarakat siapa? Di sini Pak. Ya siapa? Yang tadi Pak yang di sini tadi Pak. Kalau kamu dengar tadi pertanyaan saya kan bingung sendiri. Atas sama masyarakat. Saya tanya siapa yang tanda tangan? Ada? Ya kan masih ada berapa yang tahu itu bagaimana nanti Pak? Ya, namanya manusia tidak pernah sejalan. Zaman Rasulullah juga berperang dulu juga gitu. Ya kita akan dekati terus supaya selesai masalahnya. Jadi siapa yang mau saja kita geser dulu. Yang mau aja. Siapa yang mau kita selesaikan dulu. Ya, Sejauh ini sudah berapa persen Pak yang sudah mau? Nanti tanya ke teknis saya tidak tahu berapa orang. Pak. Dan itu diperpanjang yang tanggal 28 Pak. Kita bekerja setiap hari sampai di mana nanti kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari atas. Yang penting di hari kita bekerja, kita semampu kita sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kita. Pak, APL-nya udah keluar Pak? Apa? APL-nya Rempang. Kemarin kata Pak Menteri itu apa ya? Belum. Rempang. Ya. Rempang ya belum. Kemarin yang dapur 3 tak salah ya. Salah satu temuan Ombudsman kan karena APL-nya belum Maladministrasi Pak. selesai. Maladministrasi Disebut katanya Pak. maladministrasi. Karena APL untuk pembangunan perusahaan ini belum selesai. Sekarang saya tanya kalian, telur sama ayam mana duluan? Telur. Telur dulu. Ya menurut kamu? Sekarang kalau saya tunggu HPL, siapa yang keluarkan HPL? HPL siapa yang keluarkan? ATR. ATR mau keluar HPL atas permintaan siapa? PBB Pak. PBB. Ada persyaratan tak untuk terberikan HPL itu? Ya ada. Apa? Salah satu yang kosong. Nah, kok jawab? Kok balik ke saya lagi? Berarti karena harus kosong ya Pak? Kan kamu udah tahu sendiri, tanya saya balik lagi. Ayo. Apa? Di sisi lain, terus bergulirnya polemik di Pulau Rempang akibat investasi PT Makmur Elok Graha dan Sinyi Group itu semakin menarik perhatian publik. Sejumlah akademisi pun turut mengomentari langkah pemerintah untuk memuluskan mega investasi senilai 11,5 miliar USD tersebut. Dalam program Siasat Ulasan TV, salah seorang pengamat kebijakan publik, Alfiandri, dengan tegas menyebut kisruh itu berakibat trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih, pelibatan aparat hingga bentrok tim terpadu dengan masyarakat. Tapi peristiwa Rempang ini melahirkan trauma baru, Bang Deden.
Sehingga trauma-trauma ini mestinya kan harus disembuhkan dulu ya, di recovery dulu dengan pendekatan psikologi ya, pendekatan secara sosioantropologi, agar ketenangan suasana kebatinan masyarakat Rempang ini ya bisa berdamai. Saya pikir tidak hanya Rempang ya, hampir seluruh yang ada di Kota Batam ya, baik di Galang, karena kan terhambat sebelum ke Galang kan ada Rempang. Dan konflik itu merasa terjadi, chaos berdampak besar itu pusarannya ada di Kota Batam, di Batam Center. Jadi saya pikir ini keseluruhan, dan ini trauma bagi masyarakat Kepulauan Riau. Bukan hanya trauma Rempang, trauma Galang, ataupun trauma Batam, tapi ini trauma masyarakat Kepulauan Riau. Ini harus disejukkan, didamaikan. Pendekatannya tidak pendekatan yang anarkis, pendekatan yang a priori, pendekatan yang arogan, ya pendekatan adalah pendekatan yang humanis. Ini paling terpenting, Bang Deden. Persoalan nanti siapa dan bagaimana masuk di wilayah-wilayah kepentingan nanti menjelang pesta demokrasi 2024. Nah itu mungkin barangkali, ini kan sudah jadi agenda nasional. Nah ini yang harus disalurkan terlebih dahulu ya. Karena bagaimanapun kita butuh investasi, kita butuh pembangunan, kita butuh. Tetapi di mana posisi masyarakat? Apakah masyarakat ini akan jauh lebih sejahtera ketika investasi itu datang? Jadi isu politik, demokrasi dan lain-lain itu bergeser, Bang. Bahkan menjadi masuk isu keamanan dan pertahanan. Senada dengan itu, salah seorang akademisi ilmu hukum Lia Nur Aini menilai, meski Kota Batam didesain sebagai pusat industri dengan segala berbagai regulasinya, tidak dapat dinafikan bahwa keberadaan masyarakat juga harus jadi pertimbangan. Seperti masyarakat Rempang yang jelas memiliki alas hak atas tanahnya sejak lama. Hal yang membingungkan justru bagi saya ketika pemerintah menyatakan bahwa status masyarakat di sana itu ilegal gitu. Justru di sini kita sampaikan, seandainya alas hak itu muncul sebelum keputusan dari Kepres tentang otoritas dari Otorita Batam terhadap wilayah Rempang Galang muncul, mungkin kita bisa kita pertanyakan, ini alas hak ini kok bisa keluar gitu kan? Pertanyaan besar. Tapi kalau alas hak itu justru muncul jauh sebelum pembentukan Otorita Batam sendiri. Kenapa dinyatakan ilegal di situ? Terjadi di penelitian saya di tahun 2020 itu memang Badan Pertanahan Nasional itu tidak menerbitkan sertifikat hak milik gitu ya kepada masyarakat dengan alasan memang pada saat itu masih status quo. Karena memang sudah ada arahan juga ini masih masuk ke wilayah peta kawasan hutan. Sehingga memang masyarakat di sana itu masih berupa alas hak. Dan kita juga bisa melihat bahwa masyarakat Melayu di sana ada wilayah masyarakat kampung tua yang itu sebenarnya eksistensi masyarakat adat yang ada di sana juga tidak boleh disampingi oleh pemerintah, bahwa memang benar kenyataannya masyarakat ada di sana, tapi statusnya ya masih berupa alas hak dan jika mungkin nanti ada pengkajian secara sejarah dengan pakarnya mengenai historis dari wilayah kampung tua, maka itu kita bisa mengarahkan ada hak wilayah adat di sana yang sebenarnya itu secara konstitusi juga dilindungi bahkan oleh konstitusi tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal 18 amandemen kedua pasal 18 ayat B itu menyatakan bahwa negara mengakui hak-hak masyarakat adat tradisional di sana. Senyatanya mereka memang eksistensinya ada di sana. Bagaimana aturan-aturan turunannya itu bisa menyampingkan aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai eksistensi hak adat di sana. Terkait tadi. Untuk itu, Lia menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru bernegosiasi dengan rakyatnya meski dengan dalih besarnya investasi. Pasalnya, konflik yang terjadi saat ini juga merupakan buah dari kelalaian rezim masa lalu yang saling tumpang tindih regulasi dan kebijakan antara BP dan Pemkot Batam sehingga tidak menyelesaikan sertifikat Kampung Tua Rempang. Tapi memungkinkan tidak sekarang ini kemudian diberikan sertifikat hak tanah Bu kepada mereka yang awalnya memiliki hak atas tanah ini? Nah, sulit saya rasa ya, karena memang sudah ada
investasi asing yang masuk gitu kan. Dan saya merasa di sini ada kelalaian dari pemerintah yang membiarkan masyarakat masih punya alas hak bahkan sampai saat ini. Lalu bahkan sudah ada jual beli dari alas hak itu dari satu tangan ke tangan lain gitu. Nah, untuk ditingkatkan lagi, meminta peningkatan itu sulit gitu. Walaupun sebenarnya sudah ada pernyataan dari Pak Jokowi waktu pada saat itu bahwa akan memberikan sertifikat hak atas tanah gitu kan pada masyarakat kampung tua di daerah situ. Tetapi sampai saat ini kan tidak terrealisasi hal itu, malah BPN tidak mau mengeluarkan sertifikat hak milik dengan alasan memang rekomendasi dari BP Batam sendiri.